Mohon izin disampaikan kepada seluruh undangan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker dan menjaga jarak duduknya. Sekali lagi disampaikan kepada seluruh hadirin untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Santri-santri di sini, di depan sini. Ayo, majuan sini. Enggak di sini. Ayo maju. Maju sini. Ayo. Oke, majuan sini. Ayo, di situ. Oke, sip. Nah, tuh. Oke. Mana? Jadi udah makan tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, yang terhormat Bupati Banyuwangi beserta Bapak Haji Abdullah Azwar Anas MSI, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Banyuwangi beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, para asisten dan kepala pangkat daerah Kabupaten Banyuwangi, yang bersama-sama hadir di tempat yang insya Allah penuh berkah dalam rangka Festival Smart Santri yang mengikuti dengan virtual pengasuh pondok pesantren dan santri dari seluruh pondok pesantren di Kabupaten Banyuwangi. Tiada kata yang pantas kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling ungkapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, kita bersama-sama dihadirkan kembali hadir di Pondok Pesantren Al-Falah Bulu Agung, Kecamatan Silaragung dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan acara ini akan bermanfaat bagi kita semua. Hadirin para undangan yang berbahagia, marilah kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Teriring harapan kiranya rangkaian acara pada malam hari ini akan berjalan lancar, membawakan ridha Allah SWT dan tentunya memberikan manfaat pada kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan Festival Smart Santri pada malam hari ini akan diisi dengan tausiah agama dengan pembacaan kitab klasik ala pesantren yang akan diikuti oleh seluruh pondok pesantren Kabupaten Banyuwangi melalui virtual. Hadirin yang berbahagia, untuk tausiah pertama akan disampaikan oleh Kiai Haji Zainullah Marwan, pengasuh pondok pesantren Al-Falah Bulu Agung Silaragung. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kadratal ulama al-mukarramin, khususnya Gus Ali Ahmad Satili dari Mesasan dan kiai yang lain yang sangat kami hormati, Bupati Banyuwangi bersama Bapak Abdullah Azwar Anas dan juga Bapak Mabuk dan semua SKPD yang hadir, para camat dan semua perangkat pemerintah dalam segala tingkatan yang hadir yang kami hormati, yang juga semua pengasuh pesantren Banyuwangi, terutama yang mengikuti acara pengajian virtual Semat Santri, semua santri dan semua yang hadir tanpa kecuali yang kami tidak bisa merinci satu persatu. Mohon maaf, semoga tidak mengurangi rasa hormat kami pada hadirin kalian. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemerintah Banyuwangi yang mengadakan istilah ngaji bareng kiai dan santri ASN. Saya membaca tulisan tadi begitu, walaupun tadi Bupati mengatakan ASN jadi santri itu kok terlalu jauh, tapi kami kira hal ini bukan barang yang aneh, tapi unik. Artinya sebagai ASN notabene adalah orang-orang penting, orang-orang terhormat, masih diharap menyempatkan diri untuk ngaji bersama kiai. Saya yakin bahwa ini terkandung maksud sebagai tanggung jawab Bupati dunia dan akhirat kepada semua bawahan, semua rakyat Banyuwangi, pada khususnya adalah ASN Banyuwangi. Bagaimana supaya ASN yang dibawa Bupati ini nanti jadi ASN yang betul-betul ASN yang amanah, jujur, yang berkualitas, baik dari sisi pandang agama atau dari sisi pandang kinerja, pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya mampu untuk membawa Banyuwangi dan rakyat Banyuwangi menjadi rakyat yang akan makmur, sejahtera dunia dan akhirat. Maka bagaimanapun sistem yang kita lakukan sesuai dengan kondisi pandemi ini, semoga ini tidak mengurangi nilai daripada niatan suci para ASN khususnya dan semua yang hadir, semua yang mendengarkan pada umumnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Karena ini mengawali, kami mohon pada semua pihak, terutama pada pejabat dan para kiai dan semua yang hadir, mari kita berdoa bersama semoga niatan ngaji bareng santri, khususnya ASN dan semua yang hadir ini akan dilestarikan oleh Allah, diberkahi dan selalu diberi petunjuk untuk mencapai bahagia yang abadi. Al-Fatihah. Alhamdulillah, para hadirin, para saudara sekalian yang kami hormati, kami berada di depan para sahabat-sahabat sekalian. Sekedar kami mengingatkan
bukan kami menggurui pada semua, tidak, tapi mengingatkan seiring dengan daun Allah kita menyampaikan pesan di atas sama-sama lain. Ingatlah bahwa kita sebagai manusia secara umum diciptakan oleh Allah ini hanya untuk beribadah kepada-Nya. Dalam firman Allah dikatakan bahwa Al-Quran ayat itu makna yang tepat sesuai dengan sastra Arab itu artinya adalah begini: aku tidak menciptakan cipta manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Jadi maksud Allah menciptakan kita sekalian hanya untuk beribadah kepada-Nya. Mari ini kita samakan dalam hati kita sekalian, kita rasakan, kita hayati dan kita amalkan. Bagaimana dalam kehidupan kita ini punya nafas hanya beribadah kepada Allah. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Silahkan Anda bekerja, silahkan jadi pejabat, silahkan jadi pedagang, jadi petani dan sebagainya. Yang perlu diingat dan jangan lupa, prinsip ibadah sangat ditinggal. Dua, diharap apapun yang kita kerjakan yang bersifat di luar ibadah ini himbauan Allah, hendaknya bagaimana kita kondisikan semua itu bernuansa ibadah, bermuara pada ibadah, bertujuan untuk ibadah. Semua selain ibadah adalah anggaplah sebagai kita mencari sarana persarana untuk kesempurnaan kita beribadah. Inilah maksudnya Allah menciptakan kita sekalian. Kalau kita bisa begitu, insya Allah kita jadi hamba-hamba yang diridhoi saudara sekalian yang dihargai. Itu pun kita sekarang masih dalam perjalanan, belum nilai final, belum tentu yang sekarang ini baik, yang sekarang ini jadi tokoh masyarakat yang dipandang semua orang mengacungkan tangan kita sebagai manusia terbaik. Misalnya ini belum tentu menjanjikan bahwa kita nanti sebagai orang baik di sisi Allah. Perlu diketahui bahwa kita sekalian dalam perjalanan, nilai final kita nanti pada waktu kita mati, pada waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita lulus dalam mempertahankan keimanan kita. Itulah berarti kita akan masuk pintu gerbang emas yang akan berbahagia selama-lamanya. Maka dari itu kita yang sekarang di sini macam-macam profesi, macam-macam posisi, macam-macam kondisi, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang dan sebagainya. Ini yang kaya, yang sukses, jangan merasa bangga dulu. Ini belum final. Begitu juga yang kita di bawah garis tidak sukses atau garis kemiskinan sekalipun, jangan kecil hati. Ini belum nilai yang terakhir. Bahkan semua yang diberikan oleh Allah kepada kita, apapun itu adanya, apakah kesehatan, apakah sakit, apakah sukses atau tidak sukses, jadi pejabat atau tidak pejabat, kaya atau miskin, semuanya adalah ujian bagi kita. Semua diharapkan kita bisa mengatur bagaimana semua itu jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu para saudara sekalian, sering fakta sejarah mengatakan bahwa iman kita sekalian yang sekarang ini belum tentu menjanjikan kalau ini iman yang sampai kita bawa sampai menghadap Allah, belum tentu. Maka dari itu kita harus selalu hati-hati, selalu waspada, selalu berusaha menguatkan bagaimana iman kita. Termasuk usaha kita berusaha menguatkan iman adalah kita mengadakan ngaji seperti ini. Tapi yang harus disadari, kita ngaji seperti ini bukan sekedar tambah ilmu, tapi
ilmu yang kita kaji seperti ini, diharap ilmu ini mampu mengubah kita sekalian yang kurang benar jadi benar, yang tidak jadi lurus, yang dosa jadi ibadah. Artinya ilmu kita itu bagaimana ilmunya, betul-betul ilmu yang kita amalkan, bukan sekedar untuk kepandaian, pameran keilmuan, bukan. Tapi bagaimana kita punya ilmu yang amalia, amal kita bagaimana amal kita yang ilmiah. Itu akan menjadi penyebab iman kita akan mendarah daging, akan kuat berada dalam jati diri manusia kita. Dan akhirnya digoyang apapun pada waktu kita menghadapi kematian, sekarang itu nanti akan lulus kita dalam rangka memegang teguh keimanan yang akhirnya juga mati husnul khotimah itu yang diharap. Di antara tanda-tanda orang iman akan dicabut oleh Allah itu ada. Ini yang perlu kita waspada. Kita jangan sampai terjebak di sini. Yaitu tandanya orang imani harap hilang. Pada waktu hidupnya dia tidak pernah merasa bangga. Kita punya iman, tidak pernah bangga kita jadi santri, tidak pernah bangga kita jadi orang Islam. Bangganya marungin oleh duit, oleh jabatan marung, oleh duit ada marung, tapi oleh ibadah, oleh Islam tidak dikonsumsi iman dari Islam tidak tahu marung. Ini bahaya. Dalam pelajaran Rasulullah SAW, beliau pernah berdoa, Allahumma sholli Islam mudah gitu ya, atau ya gitulah. Ini pelajaran Islam mudah gitu ya. Ini doa Rasulullah. Jadi karena Islam itu merupakan puncak dari itu, puncak dari kebahagiaan hati. Ini Rasulullah, bukan harta, bukan yang lainnya. Ini pelajaran sekaligus. Memang pemberian Allah kepada kita yang memang yang paling mahal adalah iman dan Islam kita. Ini tidak diberikan kepada sembarang manusia. Kalau harta orang kafir banyak yang punya, jabatan orang Islam juga punya. Tapi kalau Islam ini tidak sembarang. Ini sudah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bangga, kita harus marem dan katakanlah, tekadkan dalam hati kita kalau Islam kita yang ada sekarang dalam pribadi kita ini merupakan pemberian Allah yang termahal, yang perlu kita rawat, yang perlu kita kuatkan dengan segala macam tambahan amalan-amalan sholihan, tambahan-tambahan ilmu yang berbuah amal-amal baik. Ini semuanya akan menguatkan keimanan kita. Maka notabene yang kita banyak amal itu adalah untuk menghindari bagaimana iman kita ini tidak akan diambil oleh Allah. Kita mati dengan doa iman, mati husnul khotimah. Maka dari itu kita menghadapi kematian tidak perlu kita takut, tapi kita harus siap dengan segala persiapan. Karena ini pintu gerbang yang menentukan awal diri tujuan atau mati ini. Tidak perlu takut, tapi kita harus siap benar. Sebab mengajarkan kita kalau belum melewati kematian, ini masih teka-teki yang sulit dilakukan. Belum tentu yang sekarang baik terus baik dan juga sebaliknya. Sekarang yang tidak baik kok terus baik juga belum tentu. Maka kita yang berada dalam posisi yang tampaknya baik oleh Allah ini, kita harus bersyukur dan berusaha bagaimana supaya kebaikan kita yang sekarang ini akan ditetapkan oleh Allah, kita tetap baik sampai akhir nanti. Dan juga kita terhadap teman-teman kita yang sekarang dalam posisi yang kurang baik, jangan kita terus sudut, jangan siapa tahu pada suatu saat dia akan bertobat, siapa tahu suatu saat dipindah oleh Allah jadi orang yang baik selamanya. Mungkin dia akan mendahului kita dalam kebaikan, ini sangat mungkin. Para saudara sekalian, maka dari itu marilah kita semua berhati-hati
siapakah orangnya, entah yang kaya, yang miskin, yang dosa, yang tidak dosa, sama. Kita harus hati-hati kita menghadapi kematian yang kita harus lurus, tidak bisa ditawar. Kalau kita nanti sakit, tidak ada yang tidak masalah. Tapi kalau kita mati, tidak harus menerima, sudah jangan harap. Dan kita hidup sekali, tidak main-main. Maka mari ini kita sambilkan dalam hati, kita rasakan, kita berusaha bagaimana sekali hidup kita harus sukses usul mereka. Begitulah berarti semoga jadi bahan renungan bagi kita sekalian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tausiah pertama yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Abdul Ihsan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi